Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin merupakan suatu perguruan tinggi swasta milik Ormas Islam Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memiliki 6 fakultas, di antaranya adalah Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama Islam, serta Pasca Sarjana. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin terletak di Jalan Gubernur Haji Syarkawi, Handil Bakti, Kabupaten Barito, Kuala. Sedangkan Kampus 1 dan Kampus 2 terletak di Jalan Es Parman, Komplek Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai apa itu Muhammadiyah. Sebelumnya, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deswita Amara Karini dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 22352011100004. Oke, mari simak video berikut ini. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan Iyah. Kata Muhammad diambil dari nama Nabi terakhir Muhammad SAW, sedangkan Iyah berarti pengikut. Secara bahasa, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 di sebuah permukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman dengan nama aslinya yaitu Muhammad Darwisi. Matan dan keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil, makmur yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama ada akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, ada akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga ada ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dan yang terakhir ada muamalah duniawi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya muamalah duniawiyat, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan sifat Muhammadiyah. Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua ada memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima ada mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik.
Yang ketujuh, ada aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Kemudian, sejarah Muhammadiyah. Yang pertama ada faktor objektif, kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Kekuasaan kolonial Belanda atas bangsa Indonesia yang berlangsung sangat lama telah membawa akibat buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang politik. Sistem politik adu domba atau divide et impera yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di Indonesia satu demi satu dapat dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Penderitaan akibat politik pemerasan yang dilakukan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia telah mencapai puncaknya pada masa pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel dan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Yang ketiga, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial. Kehidupan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi dan intimidasi itu didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Penduduk berkulit putih dan kolonial Belanda termasuk ke dalam golongan dengan status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan rakyat pribumi termasuk ke dalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban dan tidak diberikan hak sebagai layaknya warga negara yang dilindungi oleh hukum. Yang terakhir ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang kebudayaan. Kebudayaan Barat Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Belanda mulai dikenal bangsa Indonesia sejak abad ke-15. Budaya-budaya Barat tersebut diterapkan ke dalam lingkungan kehidupan tradisional rakyat Indonesia seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan. Faktor subjektif keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan didirikannya Muhammadiyah yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah 1. Rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. 2. Tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. Yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Terakhir, belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Nah, yang ketiga ada faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang juga mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah
Adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahab. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan zending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Yang ketiga, adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh, bahkan mencemoohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya.